Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Tanugraha dengan nomor BP 1911523007. Baiklah, pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil dari tugas besar perancangan basis data yang telah saya kerjakan. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai laporan yang saya dapatkan, IRD, database, dan program yang telah saya buat. Langsung saja, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai laporan yang telah saya dapatkan. Dapat dilihat di sini, laporan yang telah saya dapatkan yaitu mengenai laporan data karyawan pada PT Pesona Optima Jasa. Di dalam laporan data karyawan PT Pesona Optima Jasanya terdapat nomor, NIK, nama, jabatan, usia, seks, pria atau wanita, pendidikan, status, karyawan tetap atau karyawan kontrak. Kemudian itu ada divisi dan ada lokasi kerja. Baiklah, dari laporan ini didapatkan IRD-nya yaitu sebagai berikut. Berikut merupakan IRD yang didapatkan dari laporan data karyawan tadi, yaitu terdapat beberapa tabel, yaitu ada tabel karyawan, tabel pendidikan, tabel status, tabel lokasi kerja, tabel divisi, dan juga tabel jabatan. Baiklah, pada tabel karyawan ini fieldnya yaitu ada NIK sebagai primary key, ID jabatan sebagai foreign key, ID pendidikan sebagai foreign key, ID status sebagai foreign key, ID lokasi kerja sebagai foreign key, dan kemudian ada field nama, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Pada tabel pendidikan yaitu ada ID pendidikan sebagai primary key, dan kemudian ada pendidikan. Kemudian yaitu ada pada tabel status yaitu ada ID status sebagai primary key, kemudian itu ada status. Setelah itu pada tabel lokasi kerja yaitu ada ID lokasi kerja sebagai primary key, dan kemudian itu ada lokasi kerja. Kemudian pada tabel divisi yaitu ada ID divisi sebagai primary key, dan kemudian itu ada divisi. Setelah itu pada tabel jabatan yaitu ada ID jabatan sebagai primary key, ada tabel jabatan, ada field jabatan, dan kemudian ada ID divisi sebagai foreign key. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai relasi atau hubungan antar tabelnya. Di sini relasi divisi dengan jabatan yaitu one to many, yang mana satu divisi dapat memiliki banyak jabatan. Dan kemudian relasi jabatan dengan karyawan yaitu one to many juga, yang mana satu jabatan dapat memiliki banyak karyawan. Dan kemudian hubungan pendidikan dengan karyawan yaitu one to many, yang mana satu pendidikan dapat dimiliki oleh banyak karyawan. Kemudian yaitu ada kemudian hubungan atau relasi status dengan karyawan yaitu one to many juga, yang mana satu status dapat dimiliki oleh banyak karyawan. Kemudian hubungan lokasi kerja dengan karyawan yaitu satu lokasi kerja dapat dimiliki oleh banyak karyawan. Dan selanjutnya kita masuk kepada pembahasan database. Pada database-nya saya telah membuatkan database dengan nama TB PBD. Dan pada database TBPBD ini terdapat beberapa tabel yang telah saya masukkan, saya buatkan, yaitu ada tabel divisi, tabel jabatan, tabel karyawan, tabel lokasi kerja, tabel pendidikan, dan juga tabel status, dan beserta isi field di dalam tabelnya. Kemudian dapat kita lihat desainer TB-nya yaitu juga telah saya relasikan hubungan antar tabelnya pada database-nya. Didapatkan hasilnya sama seperti yang ada pada IRD.
ada 6 tabel, yaitu ada tabel karyawan, tabel pendidikan, tabel status, tabel lokasi kerja, tabel divisi, dan tabel jabatan, sama seperti ERD yang telah saya buat sebelumnya. Kemudian setelah database dibuat, langsung saja kita masuk kepada pembuatan program. Di sini saya telah membuatkan programnya, dan ini merupakan halaman utama dari program laporan data karyawannya. Tetapi terlebih dahulu saya akan memperlihatkan atau mereview menu master yang ada pada program yang saya buat. Pada menu master ini terdapat lokasi kerja, divisi, jabatan, status, dan pendidikan. Baiklah, kita akan mengulas satu-satu. Yaitu yang pertama kita akan melihat lokasi kerja. Pada halaman lokasi kerja ini, yaitu terdapat kolom nomor, ID lokasi kerja, dan lokasi kerja. Dan pada halaman lokasi kerja ini kita juga dapat menambahkan data lokasi kerja, mengedit data lokasi kerja, dan juga menghapus data lokasi kerja. Misalkan kita ingin menambahkan data lokasi kerja, kita menekan button tambah dengan ID lokasi kerja L04, yaitu lokasi kerjanya Kota Semarang misalnya. Lalu kita tekan simpan, maka data berhasil ditambahkan dan dapat dilihat pada halaman lokasi kerja. Kemudian kita dapat mengeceknya pada database apakah berhasil ditambahkan. Dapat dilihat pada database pada tabel lokasi kerja, ID lokasi kerja L04 dengan lokasi kerja Semarang berhasil ditambahkan. Kemudian kita bisa mengedit data lokasi kerja. Misalnya kita ingin mengedit data dengan ID lokasi kerja L04 dengan lokasi kerja Semarang. Kita lakukan edit dengan menekan tombol button edit. Misal kita ingin mengganti lokasi kerja dari Semarang menjadi Padang. Kita ganti lalu kita simpan. Maka data berhasil diedit dan akan ditampilkan di halaman lokasi kerja. Kemudian kita cek pada database-nya apa berhasil diedit. Kita lihat pada database-nya ID lokasi kerja L04 dengan lokasi kerja Padang berhasil diedit, yang mana semula Semarang menjadi Padang. Lalu kita dapat melakukan hapus data atau delete data, yaitu dengan menekan tombol atau button delete. Tekan, maka data berhasil dihapus pada halaman lokasi kerja. Nah, kita lakukan cek pada database-nya apakah berhasil dihapus. Dan pada database, pada tabel lokasi kerja, ID lokasi kerja L04 dengan lokasi kerja Padang berhasil dihapus. Kemudian kita lanjut, kita masuk atau melihat menu master, yaitu divisi. Pada halaman divisi yaitu terdapat kolom nomor, ID divisi, dan juga ada update, yaitu ada edit dan delete. Pada halaman divisi ini juga kita dapat melakukan penambahan data divisi, mengedit data divisi, dan melakukan penghapusan pada data divisi. Kita misalkan kita ingin menambahkan data baru divisi, yaitu dengan menekan tombol atau button tambah. Misalnya kita menambahkan divisi baru, yaitu pada ID divisi D07, yaitu divisinya divisi pengadaan. Lalu kita simpan. Data berhasil ditambahkan dan tampil pada halaman divisi. Lalu kita cek pada database-nya apakah berhasil ditambahkan. Data dengan ID divisi D07, divisi pengadaan, berhasil ditambahkan pada database. Lalu kita dapat mengedit data divisi dengan menekan button edit. Di sini kita mengedit nama divisi pengadaan, kita tambahkan misalnya jadi pengadaan barang. Lalu kita simpan. Maka data berhasil diedit pada halaman divisi dengan yang semula namanya
divisi pengadaan menjadi pengadaan barang. Lalu kita cek pada database-nya, yang mana data berhasil edit, yang mana semula yaitu dengan nama divisi pengadaan menjadi namanya yaitu divisi pengadaan barang. Lalu kita juga dapat menghapus data divisinya dengan menekan button delete, maka data berhasil dihapus. Lalu kita cek pada database apakah data berhasil dihapus. Setelah kita lihat pada database-nya, ID divisi dengan D07 dengan nama divisi pengadaan barang berhasil dihapus. Selanjutnya yaitu kita masuk, kita melihat jabatan. Pada halaman jabatan ini terdapat kolom yaitu nomor, ID jabatan, ID divisi, dan update. Pada halaman jabatan ini kita dapat melakukan penambahan data jabatan, mengedit data jabatan, menghapus data jabatan, dan melihat divisi. Dan melihat divisi di sini itu gunanya untuk mengetahui nama divisi dari ID divisi ini. Misalkan kita ingin menambahkan data jabatan baru, misalnya kita ingin menambahkan jabatan dengan nama jabatan itu Staff Business Outsourcing, yaitu divisinya yaitu Business Outsourcing dan JP. Lalu kita simpan, maka data berhasil ditambahkan pada halaman jabatan. Kemudian kita dapat melakukan, lalu kita cek pada database-nya, ID dengan ID jabatan J20 dengan nama Staff Business Outsourcing, nama jabatannya ID divisi D06 berhasil ditambahkan. Lalu kita juga dapat melakukan edit pada data jabatan. Misalnya kita ingin mengedit data jabatan pada ID jabatan J17 dengan nama jabatan yaitu Staff TI pada divisi D04. Misalnya kita ingin mengubah nama jabatannya dari Staff TI Support menjadi Staff TI menjadi Staff TI Support, yang mana divisinya itu tadi keuangan dan TI. Lalu kita simpan. Di sini dapat dilihat data berhasil diedit, yang mana semulanya nama jabatannya itu Staff TI berhasil ubah menjadi Staff TI Support. Lalu kita lihat pada database-nya, yang mana ID J17 dengan nama semula Staff TI berubah menjadi Staff TI Support. Dan kita juga dapat melakukan penghapusan data pada jabatan. Itu misalnya kita ingin menghapus jabatan pada ID J20 dengan nama Staff Business Outsourcing pada ID divisi D06. Kita lakukan penghapusan, maka data berhasil dihapus dari halaman jabatan. Kita lihat pada database-nya, itu data dengan ID J20 dengan nama jabatan yaitu Staff Business Outsourcing ID divisi D06 berhasil dihapus. Selanjutnya kita lanjut pada tabel master status. Pada halaman status karyawan ini terdapat kolom nomor, ID status, dan juga update. Pada halaman status karyawan ini kita juga dapat menambahkan data status karyawan, mengedit data status karyawan, dan melakukan delete terhadap data status karyawan. Kita misalkan kita ingin menambahkan data baru dari status karyawan. ID 3 dengan nama status yaitu karyawan magang. Lalu kita simpan. Data berhasil ditambahkan pada halaman status karyawan. Lalu kita lihat pada database-nya. Yang mana ID status S03 dengan nama status karyawan magang yang kita tambahkan tadi berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita dapat mengedit status karyawan. Misalnya kita ingin mengedit status karyawan magang, yang mana
namanya dari karyawan magang menjadi karyawan baru, lalu kita simpan. Data berhasil diedit, yang mana nama sebelumnya itu karyawan magang menjadi karyawan baru pada halaman status karyawan, dan dapat kita cek pada database-nya. Dan pada database, data berhasil diedit, yang mana semula dari nama statusnya karyawan magang menjadi karyawan baru. Dan juga kita juga dapat melakukan delete terhadap data status karyawannya, yaitu dengan menekan button delete. Misal kita ingin menghapus status karyawan baru ini, dan data berhasil dihapus. Lalu kita cek pada database, apakah data berhasil dihapus. Dan pada database, status dengan di status S03 dengan nama status karyawan baru berhasil dihapus. Selanjutnya kita ke master pendidikan, dan pada halaman pendidikan ini yaitu kolomnya yaitu ada nomor, ID pendidikan, pendidikan, dan update. Dan pada halaman pendidikan ini kita dapat melakukan penambahan data pendidikan, mengedit data pendidikan, dan juga mendelete sama seperti sebelumnya. Di sini saya telah menambahkan beberapa data sebelumnya. Kita misalkan ingin menambahkan data pendidikan baru dengan ID P05 yaitu dengan ID dengan nama pendidikan yaitu SMK, maka data berhasil ditambahkan pada halaman pendidikan. Kemudian kita lihat pada database-nya apakah berhasil ditambahkan. Pada database-nya ID pendidikan P05 dengan nama pendidikan SMK berhasil ditambahkan. Kemudian kita dapat melakukan pengeditan pada datanya, yaitu misal kita ingin mengedit ID pendidikan P05 dengan nama pendidikannya, misal kita ingin mengedit yaitu dari SMK menjadi SMP. Lalu dapat dilihat di sini yaitu ID pendidikan P05 dengan nama pendidikan SMK berhasil diedit menjadi nama pendidikannya yaitu SMP. Dapat kita lihat pada database apakah data berhasil diedit. Dan pada database ID pendidikan P05 yang mana semulanya nama pendidikannya itu ada SMK berhasil diedit menjadi SMP. Kemudian kita juga dapat melakukan delete data pendidikan, yang mana kita akan melakukan delete pada ID pendidikan P05 dan pendidikan SMP. Kita delete, itu data berhasil dihapus. Lalu kita lihat pada database-nya, data berhasil dihapus dengan ID pendidikan P05 yaitu dengan nama pendidikan SMP. Selanjutnya yang terakhir kita masuk ke halaman utama tadi, halaman laporan data karyawan. Dan pada halaman laporan data karyawan ini terdapat beberapa kolom, yaitu ada nomor, NIK, nama, jabatan, usia, seks, pendidikan, status, divisi, lokasi kerja, dan update. Di sini sebelumnya saya telah menambahkan beberapa data dari laporan yang telah saya dapatkan. Di sini pada halaman laporan data karyawan kita dapat menambahkan data karyawan baru, data karyawan, mengedit data karyawan, dan juga melakukan penghapusan terhadap data karyawan, dan juga ada cetak laporan terhadap laporan data karyawan. Kita contohkan, misalnya kita ingin menambahkan data karyawan pada laporannya. Kita lihat dan menekan button tambah, dapat kita lihat pada laporan yang kita dapatkan. Misalnya kita ingin menambahkan data karyawan atas nama Bapak Damar Wicaksono, yaitu dengan NIK P8518 007. Kita masukkan nicknya, kemudian nama itu atas nama Bapak Damar Wicaksono. Kemudian ada pilihan jabatan, yaitu drop down pilihan jabatan, mana ada direktur, general manager, SDM dan logistik, dan lain-lainnya. Kita lihat pada data laporannya, Bapak Damar Wicaksono yaitu jabatannya sebagai manajer bisnis outsourcing dan JP.
manajer bisnis outsourcing dan JP. Kemudian untuk tanggal lahirnya kita misalkan saja, misalnya tanggal lahir Bapak Damar Wicaksono yaitu, kemudian jenis kelamin yaitu Bapak Damar Wicaksono yaitu pria, kemudian pendidikan Bapak Damar Wicaksono yaitu adalah S1, karyawan tetap, dan lokasi kerja di Jakarta. Lalu kita tekan button simpan untuk menambahkan datanya. Di sini dapat kita lihat pada laporan data karyawannya, data berhasil ditambahkan dengan nama Bapak Damar Wicaksono dengan NIK P85181007 dengan usia 35 tahun, yang mana usia ini merupakan hasil pengurangan dari tanggal sekarang dikurang dengan tanggal lahir yang dimiliki oleh Bapak Damar Wicaksono ini, yaitu dapat usia 35 tahun, kemudian seks atau jenis kelaminnya yaitu pria, pendidikan S1, status karyawan tetap, divisi bisnis outsourcing dan JP, lokasi kerja yaitu Jakarta. Kita contohkan kembali, kita menambahkan datanya. Kita tambahkan datanya kembali. Misalnya kita ingin menambahkan Bapak Uus Yuswandika. Kita masukkan nicknya terlebih dahulu. Namanya Bapak Uus Yuswandika. Jabatan dari Bapak Uus Yuswandika yaitu adalah manajer SDM. Kemudian tanggal lahirnya yaitu misalkan 1975, kemudian jenis kelaminnya itu pria dari Bapak Uus Yuswandika, kemudian pendidikan dari Bapak Uus Yuswandika yaitu 1, karyawan tetap statusnya dan lokasi kerja Jakarta. 1 dan status kerja yaitu karyawan tetap dan ID lokasi kerja yaitu Jakarta. Kita tekan simpan, maka data berhasil ditambahkan. Lalu kita cek pada database-nya, kita telah menginputkan atau menambahkan 2 data karyawan di sini. Kita cek pada database, pada tabel karyawannya apakah data berhasil ditambahkan. Pada database dapat kita lihat atas nama Bapak Damar Wicaksono dan Bapak Uus Yuswandika berhasil ditambahkan pada database dengan nick Bapak Damar Wicaksono yaitu P85181007 dan ID jabatan itu J13, tanggal lahirnya tahun 1985 bulan 10 dan tanggal 8, dan jenis kelaminnya itu pria, ID pendidikan P02, ID status S01 dan ID lokasi kerja L01. Dan juga Bapak Uus Yuswandika berhasil ditambahkan pada database-nya yaitu dengan nick P75181008 dengan ID jabatan J07 dengan tanggal lahir tahun 1975 bulan 6 tanggal 4. Jenis kelaminnya itu pria dengan ID pendidikan P02, ID status S01 dan ID lokasi kerja L01. Selain itu kita juga dapat melakukan edit data karyawan. Misalnya kita ingin mengedit data atas nama Bapak Damar Wicaksono. Misalnya kita ingin mengedit yang mana jabatan dari Bapak Damar Wicaksono ini dari manajer bisnis outsourcing itu berubah menjadi manajer logistik misalnya. Kita ubah. Lalu statusnya dan lokasi kerja. Kita tekan button edit. Misalnya kita akan mengedit jabatan dari Bapak Damar Wicaksono-nya. Dari manajer bisnis outsourcing kita ganti menjadi manajer kita edit menjadi manajer keuangan misalnya. Pendidikan yaitu S1. Lalu kita tekan button simpan, maka data berhasil diedit yang mana Bapak Damar Wicaksono yang semulanya dengan jabatan manajer bisnis outsourcing dan JP berubah menjadi manajer keuangan. Dapat kita cek pada database-nya atas nama Bapak Damar Wicaksono yang mana ID jabatannya berubah menjadi J09. Lalu
kita juga dapat melakukan penghapusan data terhadap data karyawan ini dengan menekan button delete. Misalnya kita akan menghapus dengan atas nama Bapak Damar Wicaksono. Maka data berhasil terhapus pada halaman laporan data karyawan. Kita cek pada database-nya. Dapat dilihat atas nama Bapak Damar Wicaksono telah berhasil dihapus. Kita kembali kepada programnya. Yang terakhir yaitu ada opsi cetak laporan, yang mana opsi cetak laporan ini kita dapat menghasilkan kembali laporan yang sama seperti laporan yang didapatkan sebelumnya. Kita tekan button cetak laporan, dapat dilihat hasilnya itu sebagai berikut, mana terdapat kolom nomor, nik, nama, jabatan, usia, seks, pendidikan, status, divisi, dan lokasi kerja. Dapat dilihat kembali laporan data karyawannya sama seperti laporan data karyawan yang telah kita dapatkan sebelumnya. Baiklah, sekian penjelasan mengenai tugas besar perancangan basis data dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.